Terima kasih atas kehadiran teman-teman media semua, media cetak, media elektronik, media tanam lah atau media pupuk ya kalau media tanam ya. Dari media massa. Ini yang kalau jelas itu media massa. Kalau nggak jelas masa media. Ya, jadi suasana biar cair, rileks Pak ya. Santai aja karena politik harus dengan senang, betul? Oke, ya. Selamat datang di center. Karena biasanya kalau sering-sering kompres, itu biasanya suasana panas, makanya harus dikompres, ya. Iya kalau dikompres. Ini mungkin tadi sudah berkeliling. Benar. Bagaimana memang tidak ini adalah media center ya. Iya, tidak terlalu luas, tetapi fungsinya yang nanti akan menjadi luas. Luar biasa, amin. Tidak terlalu besar, tapi semoga bisa mewujudkan cita-cita yang besar. Lebih besar lagi. Amin. Ya, ruang-ruangannya banyak ya di sini. Posisinya berbeda sekarang. Iya. Silakan kita langsung mulai aja. Ini untuk acara apa ya acaranya? Nggak ada yang nunjuk kita. Sebenarnya nggak ada yang nunjuk kita, Pak. Kita kalau lihat mic itu rasanya pingin ngomong aja. Ini udah lebih. Makanya saya bingung. Ini lebih daripada inisiatif. Ini si Akbar, ini si Denny. Nggak, kita memang dari peresmian dan kita dari pejuang ya. Kita pejuang humas ya. Jadi kita karena bagian ngomong kan pejuang humas ya. Oke. Sekarang kita akan serahkan kepada moderator sebelah sana. Moderator. Silakan untuk Cak Lontong, moderator. Baiknya. Kasih satu. Kasih satu. Ya. Nyala aja. Ya. Nyala ini. Nyala. Terima kasih. Kayaknya kurang kenceng ya. Kamu tadi yang teriak-teriak ngomongnya? Ya. Oh sama kok, bener teriak. Berarti saya harus teriak nih. Enggak sama. Jadi sebagai gurumu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Seperti tadi sudah mengunjungi ruangan-ruangan setelah berdua tadi calon presiden dan calon wakil presiden kita, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud sudah tes kesehatan hari ini ya. Sudah dilakukan semua tahapan. Kali ini kita berkumpul bertemu dengan teman-teman untuk ya mungkin ada yang perlu diketahui dari kami tentang apapun itu boleh ditanyakan. Dan dari hasil tes kesehatan tadi alhamdulillah nggak ada darah tinggi, cuman suaranya yang tinggi ya. Suara MC-nya. Elektabilitasnya tinggi ya. Nanti data akan ditentukan kolesterol berapa. Atau mungkin diawali dengan ada yang ingin disampaikan dari tim TPN mungkin Pak Indra. Ya, secara umum pemeriksaan kesehatan tadi berjalan lancar. Kita penuhi kebutuhan administrasi pendaftaran oleh Mas Ganjar sendiri, Pak Mahfud tadi malam online sampai dengan mendapatkan QR code sudah. Kemudian tadi pagi kita serahkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU kepada Kepala RSPAD. Kemudian juga salinan surat pemeriksaan kesehatan kepada Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Secara umum lancar karena lebih cepat sedikit lah, kira-kira 10 menit dibandingin kemarin karena memang proses ini melewati kira-kira 16-17 proses pemeriksaan kesehatan. Tapi yang jelas itu saja update dari kami karena nanti hasil akan dikirim langsung ke KPU untuk kemudian diumumkan pada saat penetapan. Terima kasih. Ya, jadi prosesnya sudah berjalan dengan lancar. Ini pertama Pak Mahfud dan Mas Ganjar ini pertama kali ikut tes kesehatan untuk capres cawapres Pak ya. Untuk Pak Mahfud harusnya 5 tahun yang lalu tapi belum nggak jadi Pak ya. Seperti disampaikan harusnya Pak Mahfud itu 5 tahun yang lalu ikut tes kesehatan ini, tapi kan nggak jadi Pak ya. Ini gimana Pak? Deg-degan nggak Pak? Siapa tahu pengalaman tes kesehatan saya aja terus terang kalau saya pada tahap itu saya pasti grogi duluan, pasti tensi saya naik duluan gitu. Kalau Pak Mahfud, saya sudah sering ikut tes kesehatan karena sebagai menteri kan 6 bulan
sih sama saja. Kalau yang dulu-dulu dalam seperti tadi itu hasilnya selalu baik. Nah, sekarang ini sama dengan yang dulu, kira-kira hasilnya akan baik juga. Tetapi kalau soal tes kesehatan ya diberikan, tetapi bagaimana nanti kita netralitas pemilu dari aparat ini mungkin itu akan harus lebih serius dihadapi dan diantisipasi, dan itu sudah kita persiapkan semuanya dari sekarang. Iya, Mas Ganjar mungkin ada yang disampaikan juga sebelum teman-teman mungkin ada yang ditanyakan itu. Ini media center dan saya berharap nanti kawan-kawan akan sering bisa mendapatkan informasi banyak hal di sini. Bertanya juga banyak narasumber di sini. Insya Allah nanti akan kita hadirkan juru bicara yang berwajahnya cukup baru. Tapi harapan kita mereka akan bisa menjelaskan banyak hal terkait dengan program dari Ganjar Mahfud, dan tentu saja teman-teman akan bisa mendapatkan informasi yang paling akurat dari sini. Kalau soal tes kesehatannya, karena saya sudah 3 kali, ini kali ketiga saya kali ketiga. Tahapannya sama persis. Lain. Lah beda kan berarti ini. Kalau waktu gubernur kan 2 kali saya tes, karena ini capres lebih banyak lagi nih. Lebih banyak item-item yang dites. Iya. Tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, kita beri kesempatan buat Ya, kalau ada yang mau nanya, teman-teman untuk bertanya. Cukup? Efektif Oke. waktunya. Sip. Jadi Pak Ganjar sudah 3 kali ikut tes gitu ya. Berarti bukan tes kesehatan tapi tes keseringan ya. Oke. Baik. Ada teman-teman wartawan yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Cukup, aman? Cukup ya. Ah, ini. Sedikit satu boleh boleh. Silakan, kami persilakan. Langsung aja ya. Ya. Pak Ganjar, saya Pulpi dari Metro TV mau minta penegasan dong Pak terkait Gibran besok informasinya apa? Nah, ini. Besok informasinya kita di JCC tanggapan Pak Ganjar dan Pak Mahfud gimana? sampai diam, aku nggak denger ini. Apa pertanyaan? Soal besok Gibran akan dideklarasikan di JCC, tanggapan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud seperti apa? Kalau memang jadi dideklarasikan kan berarti nanti akan bersaing nih, nah bagaimana tanggapannya? Semua warga negara punya hak ya untuk turut serta dalam sebuah kontestasi. Jadi selamat, mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan. Oke. Ada lagi? Sama-sama. Tadi nggak takut cermin Pak? Selamat bertanding. Cukup? Cukup, ada Pak. Silakan. Satu lagi, Satu lagi. Satu Jawa ya. Selamat sore Bapak-Bapak, saya Vito dari Kompas.com. Mau tanya soal visi misi. Karena kan kemarin Pak Mahfud kalau nggak salah tanggal 18 dideklarasikan, tanggal 19 sudah daftar ke KPU ya Pak ya. Terus dan sudah harus menyerahkan visi misi. Mau tanya aja soal cerita di balik perumusan visi misi itu kemarin seperti apa gitu, dan siapa saja tim yang dilibatkan untuk merumuskan visi misi tersebut. Terima kasih Pak. Yang jawab saya Pak Mahfud, yang jelas saya itu. Dua-duanya. Hah? Dua-duanya Pak Ganjar. Enggak, saya lebih dulu soalnya. Maksudnya begini, karena kami ini dinyatakan, diumumkan lebih dulu, maka pada saat itu kita sudah berproses. Timnya ada dari tim partai-partai yang sudah bekerja sama dan mengusung, ada uji coba bukan uji coba lah, semacam FGD, mendapatkan masukan gitu ya Pak Cak, itu dari pakar-pakar gitu ya, dan tentu saja dari kelompok masyarakat mereka juga memberikan berbagai masukan, jadi selalu punya dinamika yang akhirnya kemarin hasilnya kita berikan ke KPU itu begitu. Dan mungkin untuk visi misi kan Pak Mahfud sudah nyiapin 5 tahun yang lalu, gimana sih? Ya, beda. Tantangannya beda. Rananya beda tapi Itu ya. bukan visi misi ya, bajunya beliau. Gitu bro. Siap. Berarti Pak Mahfud ikut terlibat dalam penyusunan visi misi itu nggak? Jadi saya kan baru dideklarasikan diberitahu tanggal 17 sore. Tim ini udah lama berjalan, sehingga ketika ke KPU kemarin saya di brief dulu
tentang visi misinya. Ternyata sangat luar biasa, bagus. Saya merasa wah, semua apa yang saya pikirkan selama ini tentang persoalan Indonesia, bukan hanya soal ekonomi, investasi dan sebagainya, tapi sudah juga menyangkut soal penataan politik dan penegakan hukum. Sesudah saya baca, wah ini sudah hebat ini, tinggal melaksanakan. Dan menurut saya visi misi yang dibuat itu sudah membuat gambar tentang situasi kekinian Indonesia dan situasi yang harus kita bangun ke depan agar Indonesia ini tetap menjadi negara yang menjadi semakin maju dan lebih maju serta bermartabat di tengah-tengah masyarakat dunia. Terkadang kan ada di antara kita sendiri yang menyatakan kita ini kok sepertinya tidak bermartabat sih gitu. Nah itu sudah dicoba diberi jawaban-jawaban bagaimana cara hidup bernegara, memelihara negara yang bermartabat itu ada unsurnya di dalam alinea kedua pembukaan undang-undang dasar, yaitu negara yang merdeka betul-betul, bersatu betul-betul, berdaulat betul-betul, adil dan makmur. Nah itu gambaran yang kita bangun ke depan. Kita menyiapkan minimal 5 tahun ke depan apa yang harus dilakukan sehingga 5 tahun berikutnya sudah ada rintisan jalan yang harus dimulai dari sekarang, dari 5 tahun yang akan datang ini, mulai 2004 sampai dengan 2024 sampai 2029. Itu aja. Izin Pak, saya tambahin sedikit. Silakan. Mas, tambahnya adalah tadi setelah ini pun, ini adalah living documents. Jadi kita juga meminta masukan dari semua. Jadi kita memang ingin ini adalah proses inklusif, bahwa pemikiran-pemikiran yang ada juga kami sangat terbuka sekali. Dan proses ini yang tadi Mas Ganjar mengatakan dan juga Prof. Mahfud mengatakan, kita terus mengundang expert-expert dalam bidang-bidangnya dan terus akan bergulir terus sampai nanti, karena intinya ini adalah milik bersama nantinya. Karena ini untuk bangsa Indonesia, jadi untuk itu makanya kita ingin ini menjadi living document dan minta masukan-masukan lagi dari teman-teman dari hadirin semua, karena supaya tadi bahwa ini adalah hidup kita bersama bangsa Indonesia. Ya, saya kira cukup. Jadi ini sekali lagi seperti ditegaskan kemarin, ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, tapi ini tentang Indonesia. Jadi apapun visi misi yang disiapkan itu juga semuanya untuk Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Nanti doorstop di situ ya. Kaki kiri kurus. Ya.